Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Firda Rahmah, Sarjana Sosial selaku Guru Sosiologi kelas 11I SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai tentang masalah sosial di bidang faktor teknologi yang berjudul penyebaran berita hoaks. Sebelum kita lanjut ke wawancara, perkenalkan nama saya Nia Wulandari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Umar Rizky Habibi. Perkenalkan, nama saya Meilin Yin. Perkenalkan, nama saya Jenny Kesembel. Perkenalkan, nama saya Rangga Noval. Pada video wawancara ini kami mengambil 3 narasumber dari kelas 10, 11, dan 12. Ayo kita tonton bagaimana pandangan mereka tentang masalah teknologi di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mewawancarai tentang masalah atau faktor sosial di bidang teknologi, di bidang lebih tepatnya di penyebaran berita hoaks. Di sini kita mengambil narasumber di kelas 10. Silakan perkenalkan namanya, Dek. Perkenalkan, nama saya Syifani Kasnaruswagdani dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Asfani dari kelas 10H. Nah, jadi teman-teman, pada era globalisasi teknologi ini, tepatnya di era modern, apalagi sekarang sudah tahun 2025, banyak sekali oknum-oknum yang menyebarkan berita hoaks sosial di bidang teknologi saat ini. Nah, jadi adik-adik semua ada pertanyaan. Pertama, apa yang Anda ketahui tentang berita hoaks? Berita yang berdampak buruk untuk sebagian masyarakat atau bisa semuanya, karena menyebarkan berita yang belum tentu valid kepada masyarakat. Oke, baik, bagus sekali. Pertanyaan kedua, menurut kalian nih, mengapa hoaks bisa cepat menyebar di internet? Karena biasanya tuh netizen tuh selalu bersifat penasaran dan langsung menyebarkan berita tersebut tanpa adanya mencari tahu berita itu lebih dalam lagi atau bisa disebut tabayun. Gitu. Benar sekali. Pertanyaan ketiga, ini ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga, apa dampak hoaks bagi masyarakat atau bagi kalian nih sebagai pelajar? Adanya konflik dan kekesahan pada masyarakat. Pertanyaan keempat, pernahkah kalian sendiri menerima atau hampir percaya nih dengan menyebar berita hoaks? Iya, bahkan sering sih, bisa dibilang sering, dan tapi kita nggak langsung percaya. Kita mencari tahu dulu beritanya lebih dalam, ini benar atau tidaknya gitu. Bagus ya, disaring dulu sebelum sharing. Nah, terakhir, apa langkah kecil yang bisa dilakukan pelajar untuk mengurangi berita hoaks? Jangan langsung terprovokasi oleh judul berita yang belum memungkinkan itu benar, dan kita bisa diskusi kepada teman dekat misalkan tentang berita itu, misalkan berita itu benar atau enggaknya gitu. Nah, jawabannya bagus-bagus. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian dapat berita yang masih ragu-ragu atau berita yang belum tentu benar, kalian cari tahu dulu informasinya ini benar, penting atau tidak. Jangan langsung di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih ya Lia dan Syifa atas wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mewawancarai siswa dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jihan Septia Ramadhani. Saya dari kelas 11G. Oke, Jihan, di sini kita punya 5 pertanyaan untuk kamu. Yang pertama, kamu tahu nggak sih berita hoaks itu apa? Menurut saya, berita hoaks merupakan berita yang belum terbukti kebenarannya, jadi kurang terpercaya. Untuk pertanyaan nomor 2, kenapa sih berita hoaks itu bisa menyebar cepat di internet? Penyebaran berita hoaks itu sangat cepat, apalagi di era saat ini ya. Apalagi banyak banget pengguna sosial media, khususnya di kalangan muda, yang suka meng-share berita-berita yang cukup sensasional gitu ke teman-temannya. Oke, pertanyaan ketiga, menurut kamu dampak bagi masyarakat untuk berita hoaks itu gimana sih? Menurut saya dampaknya banyak dampak negatifnya, seperti menimbulkan perpecahan, menimbulkan keresahan, dan yang lain-lain.
Untuk kamu sendiri pernah nggak menerima berita hoax atau hampir percaya sama berita hoax tersebut? Tentu saja pernah, karena kurang lebih apalagi belakangan ini banyak banget berita-berita hoax gitu yang menyebar, apalagi karena AI saat ini tuh lagi marak-maraknya. Langkah kecil yang bisa dilakukan bagi pelajar untuk kita untuk mengurangi adanya berita hoax. Menurut saya, agar kita terhindar dari berita-berita hoax, kita perlu menyaringnya terlebih dahulu. Saat kita menemukan berita, menemukan informasi, kita jangan langsung percaya. Kita saring dulu, kita cari dulu kebenarannya. Berita ini benar atau tidak. Oke, terima kasih ya Jihan untuk seluruh jawabannya. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Rizky Habibi. Saya dari kelas 11-9. Saya akan mewawancari tentang masalah sosial. Boleh kenalan dulu, Kak? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rizky Pratama dari kelas 12J Sosial. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang berita hoax? Berita hoax itu adalah informasi atau kabar buruk yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasikan ke orang lain. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, menurut Anda mengapa hoax bisa cepat menyebar di internet? Karena banyak oknum yang langsung percaya dengan berita yang sedang viral di sosial media, dan makanya kenapa bisa dibilang hoax, karena tidak langsung dicek kembali untuk dari sumbernya. Jadi kita lanjut pertanyaan yang ketiga, apa dampak hoax bagi masyarakat menurut Anda? Dampaknya menimbulkan keresahan, kebingungan, dan perpecahan antara kelompok, merugikan pihak tertentu. Oke, jadi pertanyaan yang keempat, pernahkah Anda sendiri menerima atau hampir percaya dengan berita hoax? Ya, pernah. Misalnya dengan kesehatan atau informasi viral di WhatsApp, namun setelah dicek kembali sumber resmi, ternyata informasi itu tidak benar. Oke, jadi ke pertanyaan yang terakhir, apa langkah kecil yang bisa dilakukan pelajar dan sekolah untuk mengurangi hoax? Membiasakan diri sendiri untuk mencari sumbernya kembali, apakah itu benar atau tidak, dan tidak langsung menyebarkan informasi sebelum dipastikan kebenarannya. Oke, terima kasih ya Kak atas wawancaranya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.